Yap. Selamat sore, lagi ngapain mas? Sore. Hehe. Nenek-nenek ini nih. Serius banget nih. Lagi nyoba-nyoba ngerancang-ngerancang nih. Apa, Nyoba-nyoba Mas? tapi serius ini. Rancang apa nih? Kandang. Kandang. Kita mau coba nyiapin kandang karena ada kebetulan-kebetulan yang menarik nih. Kebetulan saya ini hobi dengan main-main gambar-gambar SketchUp nih, nanti boleh lihat nih. Terus apa namanya, persiapan HPT kita juga sudah mulai established lah, artinya sudah mulai tergambar. Established itu maksudnya kita punya rancangan untuk hijauan pokoknya itu rumput-rumput dasar, kemudian untuk tanaman-tanaman tambahan yang protein tinggi, yang jenis legum maupun jenis yang lainnya juga sudah mulai siap. Itu jadi kayaknya udah saatnya nih kandang ini kita rancang. Oke, gitu. kita fokus kali ini ke kandang ya. Jadi persiapan kandang apa sih mas? Kalau selama kita akan memulai berternak, langkah setelah HPT kita persiapan kandang. Boleh diceritain Bang Dayat, apa sih persiapan untuk buat kandang pertama? Kandang pertama kita harus melakukan dulu kandang itu fungsinya apa. Fungsi kandang adalah yang pertama kenyamanan buat ternak yang mau kita yang mau kita budidayakan itu. Jadi secara umum prinsip yang pertama itu kita jangan memaksakan kemauan kita kepada binatang, tapi dekatkan apa yang mau kita sajikan kepada ternak budidaya kita. Jadi kandang secara umum dari awal kita persiapkan sedekat mungkin dengan habitat, dengan kesenangan binatang itu prinsip dasarnya. Tapi nantinya sih ada pengembangan tergantung tujuan budidaya kita. Ini nanti lebih spesifik kalau itu udah lebih spesifik. Oke, artinya kalau kita bicara tujuan budidayanya itu sendiri, itu ada beberapa pilihan untuk peternak. Ada breeding, reproduksi, ada fattening untuk produksi, ada juga susu nih, produksi susu. Ini kira-kira Mas Dayat mau menceritakan kandang mungkin lebih pada breeding kali ya, karena dari awal memang kita ya rencanakan kita akan mengawali budidaya atau ternak ini dari breeding. Tidak menutup kemungkinan ke depannya, karena dengan breeding kita bisa menghasilkan berbagai kemungkinan. Bisa hasilnya adalah anakan-anakan. Breeding kan intinya kan mereproduksi. Jadi nanti akan ada anakan-anakan. Nah, anakan-anakan ini ada yang mungkin potensial untuk terus dibreedingkan lagi hingga menjadi bibit yang unggulan. Yang kedua, ada anakan yang mungkin potensinya untuk susu. Ada pula yang untuk fattening, kira-kira gitu. Nah, tapi yang dari awal kita siapkan ini lebih untuk breeding. Prinsip dasarnya seperti gini kira-kira. Breeding, karena ini adalah reproduksi, ini yang paling menuntut banyak untuk bagaimana yang tadi di depan saya ceritakan, sedekat mungkin kandang itu bisa memenuhi kesukaan, kesenangan yang menjadi kebiasaan atau habitat si kambing yang mau kita piara. Contoh yang agak diametral misalnya, fattening. Fattening itu dari awal kita sudah niat memang mau menggemukkan kambing. Kalau breeding kita tidak, tujuan utamanya bukan gemuknya kambing, tapi sehatnya kambing, produktifnya kambing sebagai binatang yang memang secara alami, secara genetik itu ingin meneruskan keturunannya, ingin melestarikan gennya. Nah, itu kan sifat dasar binatang dalam evolusi kan seperti itu. Jadi ya kita akan dekatkan seperti itu. Tapi kalau kita sudah tujuan untuk fattening, nah kita harus mengurangi nih kebiasaan suka lari-lari, kebiasaan suka lompat-lompat, nah, harus dikurangi. Nah, kandang kita akan sediakan seperti itu. Kandang untuk breeding secara umum yang terbagus adalah satu, koloni bentuknya. Harus ada ruang koloni. Yang kedua, punya umbaran atau grazing. Nah, itu dibutuhkan tuh kalau memang tujuan kita adalah untuk breeding ya. Ini hal-hal yang paling dasar dulu yang perlu kita pahami gitu. Nah, berapa luasan koloni? Tergantung kita mau bikin koloni berapa gitu. Kalau potensi dasarnya untuk pejantan, satu pejantan itu bisa sampai
10, 20, bahkan ada yang menceritakan bisa sampai 30 ya. Tapi ambil tengahnya kira-kira 20 lah gitu. Cuma kalau kita bisa 10, artinya kita punya pejantan yang cukup, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Oke, jadi artinya untuk 20 atau 30 atau 10 itu untuk betina dengan perbandingan satu jantan. Ya, itu maksud saya. Oke. Nah, kira-kira gitu. Oke, kalau secara umum luasan kandang yang akan dibuat ini rencananya berapa Mas luasannya Mas? Kalau kandang yang sifatnya koloni gitu tuh ya, lebar minimal untuk satu koloni itu 2,5 sampai 3 meter. Itu lebar minimal. Nah, tinggal panjangnya nanti per koloni kita bisa buatkan, misalnya kita bikin koloni besar ya bisa sampai 12 meter atau 10 meter atau 15 gitu. Mungkin kalau untuk koloni kecil untuk kira-kira 5 sampai dengan 6 gitu ya 3 meter juga cukup. Jadi nanti akan 3 kali 3 gitu. Nah, Oke, artinya secara perencanaan untuk kandang koloni ini bisa disesuaikan dengan jumlah populasi betul. koloni itu sendiri, artinya mau 3 kali 3 atau 3 kali Betul. 12. Oke, tapi dia rencana secara luasan berapa meter Mas? Luasan keseluruhan kandang dan modelnya akan seperti apa? Apa berhadapan atau bagaimana Mas? Oh, kalau yang sedang saya buat ini mungkin nanti bisa dilihatkan gambarnya nanti ya. Jadi kita bikin dua kandai yang dibikin berhadapan, lalu di tengahnya ada lorong. Lorong ini untuk memudahkan kerja kanan dan kiri kita bikin berhadapan dengan panjang keseluruhan. Untuk tahap awal ini kita dibikin koloni itu per 3 meter, itu satu koloni, tapi dengan sekat yang sifatnya portable ya, knockdown bahasa di kalau di bangunan-bangunan itu, rumah-rumah itu suka disebut knockdown. Jadi sekatnya itu bisa kita angkat, Bongkar pasang gitu ya? bongkar pasang. Oke. Nah, saya punya rancangan gambar ini, kita bikin per 3 meter itu bisa dipasang sekat, bisa dilepas sekatnya. Nah, saya bikin satu baris lorong panjang itu, saya bikin ada 7 koloni kecil, berarti 3 kali 3, saya bikin 3. Karena 7 berarti akan ketemu 21 meter. 21 meter itu terdiri dari 7 koloni atau sekatannya menjadi 6 ya. Dengan 6 sekatan, lalu pagar ujung-ujung kan ketemunya kan 7 ruangan. Nah, rencananya sih nanti di tahap-tahap awal sebelum betina harus dipisahkan dari jantannya, kita akan menggunakan minimal dua koloni jadikan satu. Nah, jadi bisa diisi 10 itu, karena kalau 2 koloni dijadikan satu kan sama saja dengan 3 meter kali 3 kali berapa tuh, 3 kali 6 berarti 18. Nah, 18 meter itu untuk diisi 10 kambing betina, 18 meter persegi ya. 10 kambing betina kali dengan 1 kambing jantan, itu cukup lah kira-kira gitu untuk satu koloninya. Oke.